Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Andela, NIM 22681040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa depan e-komersial berdasarkan perspektif Islam. Yang pertama itu e-komersial Menurut Islam itu ada pengertian. Yang pertama adalah metode yang digunakan untuk mempromosikan bisnis, menyediakan berbagai komoditas kepada publik secara elektronik. E-komersial sendiri merupakan bagian dari e-bisnis karena tanggung jawab bergerak di bidang e-komersial penjualan. Dan pembeli merupakan elemen utama dari dunia bisnis dan didukung oleh elemen lainnya meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. E-komersial mencakup berbagai kegiatan termasuk transaksi barang atau jasa secara elektronik, layanan, pengiriman konten digital online, transfer dana elektronik, dan transfer saham elektronik. Slip pembayaran elektronik bisnis, lelang berjalan, desain dan rekayasa, pengadaan online, pengadaan publik dan konsumen langsung, pemasaran dan layanan purna jual. Selanjutnya itu ada pengertian menurut perspektif lain. Menurut perspektif lain itu ada 4. Yang pertama itu perspektif komunikasi e-komersial dimanfaatkan melalui link telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya dalam pengiriman informasi, produk, layanan, atau pembayaran. Dan yang kedua itu ada perspektif proses bisnis, digunakan untuk menuju otomatisasi transaksi aliran kerja perusahaan melalui aplikasi teknologi. Dan selanjutnya itu ada perspektif layanan, merupakan salah satu alat yang membantu untuk mengekspresikan survei cost atau biaya layanan dalam memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen ketika akan meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Selanjutnya itu ada perspektif online, adalah kemampuan melalui internet dan sarana online lainnya yang berkaitan dengan jual beli produk dan informasi. Dan selanjutnya itu ada tren pada e-komersial dan dampaknya pada masyarakat muslim. Yang pertama itu ada tren transaksi dianggap sebagai inovasi baru dalam upaya memenuhi kebutuhan ataupun keinginan konsumen, yaitu mempermudah konsumen dalam membeli produk atau jasa, didukung dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Tren pengguna ekonomi di Indonesia tren bertumbuh seiring berjalannya waktu. Hal ini terlihat dari maraknya transaksi e-komersial yang selalu meningkat. Hal tersebut benar adanya dan menjadi trending dalam kanal berita Indonesia. Berdasarkan peristiwa tersebut membuktikan bahwa transaksi pada e-commerce memang memberikan akses yang mudah bagi penggunanya. Walaupun dapat berdampak negatif, kemudian penggunaannya tetap menjadi pertimbangan konsumen untuk melakukan pembelian online daripada pembelian langsung pada pasar fisik. Selanjutnya itu dinamika persaingan bisnis, perkembangan dunia teknologi. Informasi semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Sekarang terasa dampaknya oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat muslim dari yang sederhana menjadi modern dan serba cepat sehingga berdampak pada perilaku informasi dalam segala bidang, baik bidang pendidikan, kesehatan, hiburan, sumber informasi, tenaga kerja, dunia bisnis, dan komunikasi tanpa batas. Tempat dan waktu. Kebutuhan informasi yang lebih cepat dan murah tentunya menuntut para pemberi informasi untuk memiliki sebuah media online di mana informasi yang disajikan bisa dengan mudah dan cepat didapatkan oleh konsumen informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan internet. Penggunaan internet salah satunya adalah e-commerce. Selanjutnya itu adalah inovasi dan perkembangan teknologi dalam batas syariah. Yang pertama itu ada inovasi dan kemajuan teknologi. Informasi akhir-akhir ini dirasakan hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagaimana setiap kemajuan teknologi komunikasi yang lain, internet masuk ke berbagai bentuk kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena komunikasi adalah salah satu kebutuhan yang berdasarkan pada masyarakat. Teknologi internet berkembang dan menyatu dalam sebuah dunia atau ruang maya, atau sering disebut sebagai cyberspace, sebuah dunia atau tempat orang dapat berkomunikasi, bertemu, dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi atau bisnis. Berbagai perkembangan inovasi pada teknologi informasi dan
dan telekomunikasi atau TIK atau teknologi digital selama 1 dekade terakhir berdampak pada bidang ekonomi dan bisnis disebut sebagai masyarakat pasca industri atau post-industrial sosial. Ekonomi melandaskan iptek ekonomi inovasi, ekonomi online, ekonomi baru, dan ekonomi digital. Islam sangat melarang manusia melakukan tindakan masyir, gohar, haram, dan zalim, ikhtiar, dan riba. Gohar di sini maksudnya tidak jelas dan menjauhi yang haram, sedangkan zalim itu dilarang untuk berbuat curang kepada sesama para ekonomi. Dan ikhtiar dan dilarang untuk riba. Selanjutnya itu ada kesimpulan, jadi semua proses-proses transaksi yang ada di perbankan terbentuknya masyarakat digital akibat dari tersebut dipacu oleh perkembangan dan penerapan teknologi informasi. Dan komunikasi yang sangat intensif di semua bidang baik ekonomi, pemasaran, keuangan, jasa, pendidikan, dan sebagainya, maka digitalisasi terbentuk untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi sehingga perekonomian meningkat, terutama perekonomian masyarakat muslim sekarang dan masyarakat di generasi berikutnya. Baiklah, itulah sekian presentasi dari kelompok 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.